Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anagita Sari dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang create, view, and edit file. Nah, yang pertama itu ada stdin, stdout, dan stdr. Nah, stdin itu artinya komen yang kita inputkan. Di sini tuh ada keyboard. Nah, semisal kita tuh ketikan apapun itu yang dianggap sebagai stdin atau inputnya ini. Jadi kalau stdin itu standar input, kalau stdout itu standar output, kemudian stdr itu standar error. Jadi ketika kita mengetikkan suatu komen, maka itu akan dianggap sebagai input. Yang ini dari input itu akan diproses oleh Linux, kemudian inputnya itu, input atau errornya itu akan ditunjukkan di terminal. Nah, di sini kita bisa langsung praktekkan saja. Kita login terlebih dahulu. Kemudian kita ke terminal. Nah, misal kita ketik ls, kemudian enter. Nah, ls ini itu adalah inputnya. Kemudian yang keluar ini, yang dir A, dokumen, musik, dan lain sebagainya, itu adalah outputnya. Di sini itu tidak ada error karena memang ls itu tidak bisa error ya teman-teman. Nah, beda halnya kalau semisal kita ketik ls dir x. Di sini kan tidak ada dir x ya teman-teman. Jadi kalau kita enter itu akan ada keterangan cannot access atau ini tuh error ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba melakukan tes untuk melakukan penyimpanan outputnya itu ke dalam file. Kita ls lagi dan enter. Jadi kalau kita perhatikan di sini, misal kita akan menampilkan ini ya ke dalam suatu file, maka kita bisa ketikkan ls kemudian lebih dari, misal output.txt. Nah, output.txt itu tuh nama filenya. Kita bisa enter. Nah, di sini itu tidak keluar lagi no such file or directory. Di sini itu tidak ada output yang keluar dari perintah ini, karena itu tuh artinya akan disimpan ke dalam sini. Nah, untuk melihatnya itu kita bisa ketikkan cat output.txt. Nah, di sini tuh sudah ada ya teman-teman. Nah, jadi output.txt ini tuh adalah file yang menyimpan dari output yang dibuat oleh perintah ls. Nah, jadi ini adalah isi dari output. Hanya saja ia tidak ditampilkan di layar, tapi dia ditampilkan di dalam sebuah file. Misal kita menggunakan ls kemudian -r output.txt. Ini saya teman-teman, harusnya ls -r lebih dari output.txt. Nah, perintah ls -r ini tuh untuk melihat isi detailnya. Kemudian kita bisa cat output.txt. Nah, ini tuh ada detailnya ya teman-teman. Cuman ini direktorinya itu masih kosong-kosong. Jadi perintah cat itu adalah untuk melihat isi file. Nah, misal kita ls -r dir d
lebih dari output.txt. Bentar. Lalu ketika kita cat output.txt, output yang sebelumnya itu, yang ini tuh akan hilang dan ditimpa oleh output yang terakhir, yaitu yang ini. Jadi artinya tulisan dengan tanda lebih dari itu adalah menimpa dari output sebelumnya. Nah, tetapi bagaimana jika kita ingin menambahkan outputnya tanpa menghilangkan output yang sebelumnya? Itu hanya perlu menggunakan lebih darinya itu 2 kali. Misal di sini kita akan menggunakan ls min l lebih darinya itu 2 kali output.txt, kemudian enter. Maka ketika kita get output.txt, nah di sini terlihat bahwa ada output yang sebelumnya. Ini tidak ditimpa dan kemudian dilanjutkan dengan output yang berikutnya. Ini output yang sebelumnya, ini. Kemudian ini adalah output yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menambahkan error ke dalam file. Misal di sini kita ls dir x. Nah, ini kan error. Kita akan coba menyimpannya dengan ls dir x, kemudian lebih dari output.txt. Maka di sini akan tetap mengeluarkan informasi error karena ls ini adalah error. ls dir x ini adalah error, bukan output. Jadi kita harus bisa membedakan di mana output dan di mana ada error. Jadi terbukti ketika kita ls dir x mau disimpan di output.txt, maka ketika kita cat output.txt itu tidak ada atau tidak diperlihatkan karena memang bukan output melainkan error. Kalau kita mau menyimpan error ini ke file, maka caranya adalah ls dir x kemudian 2 lebih dari, misal error.txt ya untuk namanya, enter. Nah, di sini itu sudah tidak ada output error ya. Kita bisa cek dengan cat error.txt. Nah, di sini itu ada hasil outputnya. Di sini ada keluar cannot access dir x, no such file or directory. Jadi ini cara untuk menyimpan error ke file dengan menggunakan 2 lalu lebih dari. Kenapa 2? Karena sesuai dengan indeks dari std-nya. Jadi kalau std-in itu adalah 0, std-out itu 1, dan stdr itu adalah 2. Tapi kalau tanda lebih dari itunya 1, maka dia akan menimpa contoh ls dir y misal 2 lebih dari error.txt, maka dia akan menghilangkan output yang dir x. Kita coba cek dengan cat error.txt. Nah, di sini itu sudah dir y bukan lagi dir x. Nah, bagaimana kalau kita mau menyimpan tetapi tanpa menimpa? Kurang lebih caranya itu sama, yaitu kita harus menggunakan lebih darinya itu 2 kali. Kita bisa ls dir z misal, kemudian 2 lebih dari 2 kali error.txt, enter. Nah, kalau kita cat error.txt,
Nah, maka dia akan menambahkan ya, jadi ada dua yang diri ini, kemudian yang baru dibuat ini yang di reset. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menghilangkan error atau outputnya. Jadi kalau kita menyimpan hasil komennya itu di dalam file, baik itu error.txt ataupun output.txt, tapi kita nggak mau misalkan outputnya itu ditampilkan di terminal, tidak mau juga ditampilkan di sebuah file, maka perintahnya itu menggunakan seperti ini. Misalnya kita menuliskan ls dir n 2 lebih dari, kemudian slash def slash null. Jadi artinya itu tidak ditampilkan. Ini dikhususkan untuk error. Karena jika digunakan untuk komen, outputnya itu kalau dia dihilangkan itu sangat disayangkan karena tujuannya akan hilang. Tetapi kalau error itu bisa dihilangkan. Kita enter. Misalkan tadi kan kita ls dir n, maka kalau kita cek dengan cat slash def slash null, itu nggak ada karena outputnya tidak disimpan juga tidak ditampilkan. Kalau kita mengabaikan komen yang tidak error, itu sangat aneh, maka kita hanya mengabaikan untuk yang bagian yang errornya saja. Nah, selanjutnya itu ada Vim. Nah, Vim ini adalah text editor yang paling umum dijumpai di Linux. Jadi kalau kita pakai Debian, CentOS, atau Ubuntu, dan Linux apapun itu pasti ada Vim. Nah, untuk masuk ke Vim itu kita by default masuk ke command mode. Nah, kita berada di sini itu kita tuh tidak bisa mengedit file atau mengetikkan apapun. Nah, jadi kalau kita ingin mengetikkan sesuatu itu, kita tuh harus ke insert mode dengan huruf I. Nah, kalau sudah mengedit di insert, kita bisa keluar lagi dengan escape. Nah, nanti kalau kita mau menyimpan ketikan yang di insert ini, kita bisa titik 2 WQ. W itu untuk menyimpan dan Q itu untuk keluar. Kemudian kita akan mencoba praktekannya Vim. Kita bisa ketikkan Vim. Nah, di sini tuh saya belum bisa. Nah, perintahnya itu adalah jadi kita tuh harus menginstal dulu perintah Vimnya. Nah, perintahnya itu apt min-get install Vim. Di sini tuh ada error. Sini ada peringatan bahwa kalau kita ingin menginstal tidak boleh menggunakan user yang biasa. Jadi kita su, kemudian masukkan passwordnya. Nah, barulah setelah kita masuk ke root, kita ketikkan apt min-get install Vim, enter. Kemudian kita pilih Y. Selanjutnya kita akan mencoba mengedit file dengan menggunakan Vim. Sebelum itu kita masuk ke user biasa terlebih dahulu. Kita bisa su Debian, kita clear ya. Jadi tadi itu kita masuk ke root hanya untuk menginstal Vimnya saja. Kalau sudah terinstall, kita kembali lagi ke user biasa. Sekarang kita akan membuat sebuah file. Kita ls terlebih dahulu. Nah, di sini tuh belum ada txt ya teman-teman. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan perintah vim. Itu v.txt. Misal.
Nah, untuk bisa mengedit dan mengetikkan sesuatunya itu kan kita harus pergi ke insert bullet terlebih dahulu. Kan bisa tekan I. Bisa sini kita tuliskan C line 1. Kemudian C line 2. Lalu C line 3. Kalau misal kita sudah merasa puas, kita bisa tekan escape. Kemudian kalau misal kita ingin keluar dan menyimpan ini, kita bisa titik 2, kemudian WG. Jadi W-nya itu untuk menyimpan dan Q-nya itu untuk keluar. Jadi kalau digabung itu kan menyimpan dan keluar gitu. Kita enter. Nah, di sini kita langsung keluar dari V-nya, teman-teman. Kita bisa ketik ls kemudian enter. Nah, di sini itu sudah ada a.txt-nya ya. Nah, kalau kita coba dengan cat a.txt. Nah, di sini tuh sudah ada ya yang tadi kita ketikkan, yaitu cline 1, cline 2, dan cline 3. Sekarang kita akan coba mengedit lagi si a.txt ini. Kita va.txt. Nah, kemudian kita masuk ke insert mode. Nah, misal kita akan mengeditkan lagi ya teman-teman, kita bisa ke insert mode, C line 4, dan C line 5 misal. Nah, jika sudah, nah kita bisa save dengan titik 2 WQ. Nah, kalau kita cek dengan cat a.txt, maka ini sudah berubah ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin keluar tapi tanpa menyimpan perubahan? Kita akan masuk dulu va.txt, kemudian masuk ke mode insert. Di sini kita hapus. Nah, misalnya sini kita hapus ya, jadi hanya ada cline 1 dan cline 2. Nah, kita tuh pengen keluar tapi tanpa menyimpan yang sekarang kita ubah ini. Maka kita bisa ketikkan titik 2 Q kemudian tanda seru. Nah, tanda seru ini artinya adalah host. Kita bisa enter. Sekarang kita bisa keluar, dan kalau kita cat a.txt, nah ini tuh masih sama ya. Jadi kan kalau yang tadi kita tulis tuh cuma ada cline 1 dan cline 2, tapi karena tadi kita menggunakan perintah Q tanda seru, maka itu tidak akan tersimpan. Nah, sekarang kita akan coba mengedit file dengan nano. Jika ini menggunakan Vim, maka sekarang kita akan mencoba menggunakan nano. Nano itu lebih simpel daripada Vim ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ls terlebih dahulu. Di sini kita tidak punya c.txt. Kita akan bikin c.txt dengan perintah nano c.txt. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam editornya. Di sini nama filenya itu adalah c.txt. Di sini tuh kita tinggal menuliskan apapun. Misal kayak tadi ya.
C line 1, C line 2. Kemudian C line 3 misal. Kemudian di bagian bawah ini tuh ada petunjuk shortcut apa saja yang bisa kita gunakan. Untuk tanda panah ke atas itu artinya itu kontrol. Jadi kalau ini ada tanda panah ke atas terus G itu artinya CTRL plus G. Kita bisa keluar dengan CTRL plus X. Kemudian di sini kita pilih Y untuk menyimpan. Kemudian enter untuk mengeksekusinya. Nah, kalau kita ls, sekarang itu kita sudah mempunyai c.txt. Misal kita akan mengedit lagi, kita ketikkan nano c.txt. Nah, kita akan tambahkan lagi misal C line 4 dan C line 5. Nah, ada perintah yang hanya sekadar nge-save, yaitu adalah write out atau CTRL O. Kita bisa CTRL O. Nah, kemudian kita enter untuk mengeksekusinya. Nah, kemudian ketika kita exit, itu tidak ada pertanyaan apakah kita akan disimpan atau tidak. Karena sebelumnya itu sudah disimpan. Kita coba dengan cat c.txt. Nah, ini sudah ada ya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perintah more and less. Kita clear dulu ya. Kemudian kita bisa menggunakan perintah journal ctl. Enter. Nah, di sini itu ada outlog, dimana itu adalah tempat menyimpannya log atau jurnal yang dimana user-user itu punya jurnal. Nah, untuk keluar itu kita bisa tekan pada keyboard yang Q. Ini sudah keluar, kembali seperti semula. Nah, kemudian itu untuk perintah more /var /logout/log. More itu untuk menunjukkan sebagian dari log. Nah, kekurangan dari more itu ketika kita sudah melakukan more, maka kita akan lebih sulit untuk menggunakan kursor. Nah, untuk menutupi kekurangan itu kita bisa menggunakan less, karena kalau less itu bisa kembali ke atas. Selanjutnya itu ada head and tail. Nah, untuk melihat isi suatu file, kita juga bisa melihat menggunakan head and tail, dimana kalau head itu menampilkan beberapa baris dari suatu file, kalau tail itu menampilkan baris akhir dari suatu file. Perintahnya adalah journal ctl min n. Itu menampilkan beberapa baris pertama ya. Kita coba enter. Nah, di sini tuh ada beberapa baris pertama yang ditampilkan. Kemudian kita juga bisa menggunakan perintah journal ctl min f untuk melihat beberapa baris terakhir. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.